Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Aziza dari Prodi Sistem Informasi kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriptografi modern, block cipher, ECB, dan CBC. Yang pertama yaitu ECB. ECB atau Electronic Code Book. Pada umumnya, block cipher memproses plain text dengan blok yang relatif panjang lebih dari 64 bit. Penggunaan enkripsi dengan panjang lebih dari 64 bit ini digunakan untuk mempersulit penggunaan pola-pola serangan yang ada untuk membongkar kunci. Pada metode ECB, sebuah blok input plain text dipetakan secara statis ke sebuah output ciphertext, sehingga tiap plain text yang sama akan menghasilkan ciphertext yang selalu sama pula. Semakin besar ukuran blok, semakin besar pula ukuran buku kodenya. Misalnya, jika blok berukuran 64 bit, maka buku kode terdiri dari 2^64 dikurang 1 buah kode atau entry. Pada metode ini, setiap blok plain text dienkripsi secara individual dan menjadi blok ciphertext. Rumus enkripsi ECB yaitu CI sama dengan EK buka kurung PI. Dekripsinya yaitu PI DK CI. Blok hasil enkripsi digeser atau wrapping 1 bit ke kiri dan sebaliknya pada proses dekripsi digeser 1 bit ke kanan. Sifat-sifat mode operasi ECB ini yaitu yang pertama, sederhana dan efisien. Yang kedua, memungkinkan implementasi paralel. Yang ketiga, tidak menyembunyikan pola plain text. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah gambar dari skema pola elektronik code book. Jadi dari kunci lalu ke plain textnya di blok cipher dienkripsi menjadi cipher. Contoh operasi metode ECB. Diketahui plain textnya adalah 10010010101111001 dan sebuah kunci K 1010 yang terdiri dari 4 bit. Nah, maka proses enkripsinya adalah plain textnya dibagi menjadi blok berurutan dengan 4 bit. Jadi plain textnya adalah 1001, bilangan biner dan hexadesimalnya adalah 9, lalu 0010, hexadesimalnya 2, 1011B, 100119. Lalu dienkripsikan semua blok dengan kunci K. Kita XOR-kan, jika bilangannya sama maka hasilnya 0, dan jika berbeda ciphertextnya akan 1. 101, lalu kita wrap 1 bit ke kiri, jadi yang setiap plain textnya itu kita geser ke kiri setiap blok, ya kita ngegesernya tuh setiap blok, bukan langsung semuanya. Jadi kayak 100011 maka digeser ke kiri, hasilnya jadi 0110 00001 0010 Nah, maka dari ciphertext tadi bisa diketahui hexadesimalnya yaitu 6126. Nah, pada proses dekripsinya bagi plain text menjadi blok berukuran 4 bit juga. Jadi dari ciphertext tadi ditulis lagi, lalu geser ke kanan, dikembalikan seperti semula. Lalu didekripsikan, di-XOR-kan dengan kunci yang 1010. Maka plain textnya ketemu 10010010111001 dan bilangan hexadesimalnya yaitu 9289. Maka di sini sudah jelas bahwa prosesnya adalah sudah benar dan sempurna. Keuntungan metode ECB ini yaitu 1. Setiap blok plain text dienkripsi secara independen, maka kita tidak perlu mengenkripsi file secara linear. Yang kedua, jika satu atau lebih bit pada blok ciphertext mengalami kesalahan, maka kesalahan ini hanya mempengaruhi ciphertext yang bersangkutan pada waktu dekripsi. Namun, metode ini juga memiliki kelemahannya, karena bagian plain text yang berulang, maka hasil enkripsinya menghasilkan
blok ciphertext yang sama. Lalu pihak lawan dapat memanipulasi ciphertext untuk membodohi atau mengelabui penerima pesan. Yang kedua adalah CBC atau Cipher Block Chaining. Blok cipher pertama diperoleh dengan mengeksorkan blok plaintext dengan Initialization Factor atau IV. Selanjutnya dienkripsi dengan kunci K. Ciphertext yang diperoleh kemudian dieksorkan dengan blok plaintext berikutnya. Selanjutnya dienkripsi dengan kunci K untuk menghasilkan blok ciphertext berikutnya. Mode ini disebut dengan umpan balik atau feedback. Secara sistematis, enkripsi dengan ECB dinyatakan sebagai C1 sama dengan EK P1 XOR IV. CI sama dengan EK PI XOR CI-1 dan dekripsi sebagai PI sama dengan DK CI XOR IV. PI sama dengan DK CI XOR CI-1, di mana I adalah 2, 3, sampai dengan N. Blok hasil enkripsi selanjutnya digeser 1 bit ke kiri dan sebaliknya pada proses dekripsi digeser 1 bit ke kanan. Nah, berikutnya adalah skema dari proses cipher block chaining. Contoh operasi metode CBC. Diketahui plaintextnya adalah 1001, 001, 01, 0111, 001 dan sebuah kunci 1001 4 yang berukuran 4 bit dan initialization vektornya yaitu 1100. Maka proses enkripsinya juga sama seperti sebelumnya. Setiap plaintextnya dibagi menjadi 4 bit. Untuk plaintext pertama yaitu 1001 dengan inisial vektornya dieksorkan, maka hasilnya menjadi 0101, lalu dieksorkan dengan kuncinya dan menjadi hasilnya adalah 1111, lalu kita geser ke kiri, maka hasilnya tetap 111 dan satu bilangan 111 tadi jika dihexadesimilkan maka menemukan huruf F. Blok kedua yaitu 0010, kita eksorkan dengan hasil dari blok pertama tadi, maka hasilnya adalah 1101, lalu dieksorkan dengan kunci, hasilnya adalah 0111, lalu digeser ke kiri menjadi 1110. Nah, bilangan biner 1110 ini hexadesimalnya adalah E. Lalu blok ketiga yaitu plaintext ketiganya 1011 dieksorkan dengan ciphertext kedua, maka hasilnya 0101, lalu dieksorkan lagi dengan kunci K, maka hasilnya 1111. Di wrap ke kiri hasilnya tetap sama dan hexadesimalnya ketemu huruf F. Lalu blok keempat plaintextnya adalah 1001 dan dieksorkan dengan ciphertext 3, maka hasilnya adalah 0110, dieksorkan dengan kunci K, hasilnya adalah 1100. Jika di wrap ke kiri, maka hasilnya adalah 1001 dan hexadesimalnya adalah 9. Hasil enkripsi plaintext 92B9, ciphertext ECB 6126, ciphertext CBCF FEF9. Keuntungan dari metode cipher block chaining adalah karena blok-blok plaintext yang sama tidak menghasilkan blok-blok ciphertext yang sama, maka menyebabkan kriptanalis menjadi lebih sulit untuk mendekripsikannya. Metode cipher block chaining juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu karena blok ciphertext yang dihasilkan selama proses enkripsi bergantung pada blok-blok ciphertext sebelumnya, maka kesalahan 1 bit pada sebuah blok plaintext akan merambat pada blok ciphertext yang berikutnya sehingga bisa menyebabkan kesalahan sampai akhir. Yang kedua, kesalahan ciphertext biasanya terjadi karena adanya gangguan saluran komunikasi data selama transmisi atau multifunction pada media penyimpanan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.